Pada awal perkembangan ekonomi di Indonesia, masih banyak sektor yang belum sepenuhnya dikelola dengan baik. Bahkan banyak kebutuhan dasar masyarakat yang belum terpenuhi. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Indonesia membentuk sebuah kebijakan dengan mendirikan unit usaha agar bisa terlibat langsung dalam beberapa sektor penting. Inilah yang kemudian dikenal sebagai Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Sejak awal pembentukannya, BUMN memiliki tujuan utama untuk mendorong perekonomian Indonesia. Peran mereka mencakup pengelolaan sumber daya alam, penyediaan barang dan jasa yang tidak bisa sepenuhnya ditangani oleh sektor swasta, serta membantu aktivitas ekonomi masyarakat dari berbagai kalangan. Namun dalam perjalanannya, tujuan tersebut tidak selalu berjalan dengan baik. Kinerja BUMN terus menurun dari tahun ke tahun. Banyak perusahaan mengalami kerugian besar hingga mencapai triliunan rupiah, bahkan ada yang sampai bangkrut. Contohnya adalah Garuda Indonesia. Banyak orang mengira maskapai ini premium dan tidak memiliki masalah keuangan. Tetapi kenyataannya, Garuda Indonesia pernah memiliki utang hingga triliunan rupiah. Sehingga untuk mengatasi hal ini, mereka harus mencari pinjaman atau suntikan modal agar bisa melunasi hutang-hutangnya. Meskipun jumlah utangnya sudah mulai menyusut, mereka tetap harus mencari cara agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Seperti memperbaiki manajemen perusahaan atau menciptakan strategi baru agar operasional lebih efisien. Dan ini baru satu contoh dari banyaknya BUMN yang bermasalah. Masih banyak perusahaan BUMN lain yang menghadapi kasus serupa, dan tidak jarang beritanya berkaitan dengan kasus korupsi yang dilakukan oleh direksinya. Salah satu kasus terbaru yang mencuat adalah dugaan korupsi di PT Pertamina Patraniaga. Kejaksaan Agung telah menetapkan 9 tersangka dalam kasus ini, termasuk direktur utamanya yaitu Rifa Siahaan. Modus korupsi yang dilakukan melibatkan manipulasi dalam pengadaan dan distribusi bahan bakar minyak atau BBM, yang dimana produk RON 90 yang lebih murah dijual dengan harga setara dengan RON 92 yang lebih mahal. Akibat praktik ini, negara diperkirakan mengalami kerugian hingga 193,7 triliun dalam 1 tahun. Kasus ini semakin menegaskan bahwa praktik korupsi di tubuh BUMN masih menjadi permasalahan serius yang merugikan negara dan masyarakat. Ironisnya, Pertamina sebagai salah satu perusahaan terbesar yang mengolah sumber daya energi nasional justru menjadi tempat terjadinya penyimpangan yang sangat merugikan keuangan negara. Kejaksaan Agung pun menegaskan akan terus mengusut kasus ini dan tidak menutup kemungkinan ada tersangka lain yang terlibat di dalamnya. Dugaan korupsi ini juga memperlihatkan lemahnya sistem pengawasan internal di dalam BUMN yang seharusnya memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses bisnisnya. Selain itu, seringkali ditemukan bahwa jabatan di BUMN lebih didasarkan pada pembagian kursi politik, bukan pada kompetensi. Akibatnya, negara mengalami kerugian besar akibat pemborosan anggaran. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan, mengapa begitu banyak perusahaan BUMN yang terjerat masalah? Salah satu penyebab utama memburuknya kondisi BUMN adalah utang yang sangat besar. Masalah ini tidak bisa dianggap sepele karena berpengaruh pada hampir semua aspek operasional, pengelolaan sumber daya, hingga perkembangan infrastruktur. Sebagai contoh, pada pertengahan tahun 2023, terdapat 4 BUMN karya dengan utang terbesar. Di antaranya yaitu yang pertama, PT Waskita Karya dengan total utang 84,31 triliun. Yang kedua, PT Wijaya Karya dengan total utang 56,7 triliun. Yang ketiga, PT Pembangunan Perumahan dengan total utang 42,72 triliun. Dan yang terakhir yaitu PT Adikarya dengan total utang 24,43 triliun rupiah. Yang mengejutkan, sebagian besar utang tersebut melebihi 70% dari total aset yang mereka miliki. Dengan rasio utang sebesar itu, sulit bagi perusahaan untuk berkembang karena sebagian besar pendapatannya harus dialokasikan untuk membayar utang dan juga bunganya. Akibatnya, banyak perusahaan BUMN yang mengalami kesulitan finansial yang pada akhirnya menghambat operasional mereka sendiri. Masalah ini juga berdampak pada pihak eksternal, seperti vendor yang harus menunggu pembayaran bertahun-tahun karena BUMN mengalami kesulitan keuangan. Selain itu, jika BUMN terus mengandalkan pinjaman dari pemerintah, risiko kredit macet semakin tinggi. Pada dasarnya, utang bukanlah masalah jika digunakan untuk mendanai proyek besar yang bermanfaat bagi masyarakat. Namun realitanya, banyak proyek BUMN yang mangkrak, tidak selesai sesuai rencana, atau bahkan terjerat kasus mega korupsi.
Akibatnya, utang semakin menumpuk dan opsi terakhir, mereka seringkali berujung pada penjualan aset atau bahkan kebangkrutan. Investor pun mulai ragu untuk menanamkan modal di BUMN karena dana yang mereka investasikan lebih sering digunakan untuk membayar utang daripada untuk pengembangan bisnis. Kondisi ini membuat banyak investor lokal maupun internasional mulai enggan melirik perusahaan BUMN karena dianggap terlalu berisiko. Alasan lain mengapa kondisi BUMN memburuk adalah buruknya tata kelola perusahaan. Banyak petinggi BUMN yang tidak bertanggung jawab dan jabatan mereka seringkali bergantung pada kepentingan politik. Misalnya, banyak BUMN dipaksa untuk menampung ratusan komisaris yang berasal dari tim sukses atau koalisi politik, bukannya diisi oleh orang-orang yang kompeten. Jabatan komisaris justru diberikan kepada pendukung presiden terpilih. Bahkan, tidak jarang terjadi kasus korupsi yang dilakukan oleh para pemimpin ini. Akibatnya, keuangan BUMN semakin terbebani karena harus membayar gaji tinggi kepada para komisaris yang tidak memiliki kompetensi untuk memimpin perusahaan. Selain itu, banyak keputusan strategis yang dibuat hanya untuk kepentingan segelintir pihak, bukan untuk kemajuan perusahaan. Contohnya, BUMN seringkali membuat anak perusahaan dan bekerja sama dengan mereka sendiri, seolah-olah menjalin kemitraan dengan pihak swasta. Padahal, semua kendalinya tetap berada di tangan mereka. Strategi semacam ini hanya digunakan untuk mempertahankan perusahaan yang sudah tidak sehat dan justru memperburuk kondisi ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Lebih parahnya lagi, praktik ini menghambat perkembangan perusahaan kecil dan menengah yang sebenarnya bisa berkontribusi bagi ekonomi nasional. Di sisi lain, birokrasi yang berbelit-belit dan banyaknya izin yang harus diurus membuat para pengusaha kecil kesulitan bersaing dengan perusahaan besar, termasuk BUMN yang memiliki koneksi politik dan keuangan yang jauh lebih kuat. Meskipun beberapa BUMN saat ini sudah bangkrut, mereka sebenarnya masih memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan Indonesia. Namun, untuk memanfaatkan potensi ini, reformasi dalam manajemen BUMN sangat diperlukan agar mereka tidak terus-menerus terjebak dalam kondisi yang stagnan. Perbaikan yang dibutuhkan mencakup peningkatan transparansi di semua lini agar tidak ada lagi praktik korupsi, baik di tingkat pimpinan maupun tingkat bawahan. Selain itu, jabatan strategis seperti direktur harus diisi oleh orang-orang yang memang benar-benar kompeten, bukan sekedar hasil dari nepotisme atau kepentingan politik. Jika tidak, perusahaan hanya akan semakin merugi dan menjadi beban bagi negara. Jika praktik-praktik buruk ini dibiarkan terus berlangsung, bukan tidak mungkin semakin banyak perusahaan BUMN yang mengalami nasib serupa, yaitu mengalami kerugian besar hingga akhirnya bangkrut.